Trowulan, atau dikenal sebagai Antawulan dalam kitab Pararaton, merupakan sebuah kecamatan yang tersembunyi di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Terletak di bagian barat Kabupaten Mojokerto, Trowulan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jombang, menghampar di sepanjang jalan nasional yang menghubungkan Surabaya dan Solo. Namun, jauh dari sekadar jalan nasional, Trowulan menyimpan ratusan kilometer persegi situs-situs sejarah, bangunan-bangunan, arca-arca, gerabah, dan pemakaman kerajaan menyebar luas, menyiratkan kejayaan yang telah lalu dari Kerajaan Majapahit. Dalam legenda yang terpelihara, kabut seringkali menyelimuti kawasan Trowulan hampir setiap hari. Kabut yang misterius ini, menurut kepercayaan masyarakat setempat, konon merupakan hasil dari upaya Patih Gajah Mada untuk menyembunyikan Kerajaan Majapahit dari pandangan musuh. Kabut itu menjadi tirai tipu yang menjaga rahasia kebesaran kerajaan dari mata kejahatan. Tapi, yang membuatnya semakin menarik adalah fenomena unik kabut tersebut. Berbeda dengan kabut biasa yang pelan-pelan menyapu pergi ketika terang hari semakin memuncak, kabut di Trowulan justru semakin tebal saat matahari semakin cerah. Kontras dengan iklim Trowulan yang terik, kabut tebal itu tetap kukuh menggelayut, memperkuat aura misteri yang melingkupi kawasan ini. Tidak hanya legenda yang memikat, Trowulan juga menyimpan misteri arkeologis yang mengundang decak kagum. Diperkirakan sebagai pusat kekuasaan Kerajaan Majapahit, catatan sejarah Cina dari abad ke-15 memberikan gambaran tentang kemegahan istana yang ada di sini. Istana yang terawat dengan baik, dikelilingi oleh tembok bata merah setinggi lebih dari 10 meter dan dilengkapi dengan gapura ganda. Bangunan-bangunan di dalamnya megah dengan tiang-tiang kayu yang tinggi, atap dari kepingan kayu, sirap, serta lantai yang dilapisi tikar halus. Namun, kejayaan ini perlahan menyisakan tanya. Trowulan dihancurkan pada tahun 1478 saat Girindrawardhana berhasil mengalahkan Kertabumi, memaksa ibu kota Majapahit berpindah ke Daha. Meskipun demikian, Trowulan tetap menjadi saksi bisu dari kemegahan yang telah berlalu. Kanjeng Pangeran Norman Hadinegoro, seorang pemerhati budaya adiluhung, menjelaskan bahwa struktur permukiman di Trowulan menggambarkan kompleksitas kehidupan masyarakat pada masa itu. Ibu kota Majapahit yang tersusun atas banyak unit permukiman menunjukkan tata kota maju pada zamannya. Relief candi dari zaman Majapahit menampilkan kawasan permukiman yang dikelilingi tembok, sebuah pola yang menjadi ciri khas kota pesisir Jawa abad ke-16. Dengan segala misteri dan kejayaannya, Trowulan tetap menjadi saksi bisu dari sebuah zaman keemasan yang pernah berlalu. Keberadaannya mengundang kita untuk merenung tentang perjalanan panjang peradaban, sementara misteri yang menyelimutinya menjadi alasan bagi para peneliti dan pelancong untuk terus menjelajah dan mengungkap rahasia masa lalu yang terkubur. Dalam legenda yang tertulis dalam kitab Kakawin Nagara Kertagama oleh Empu Prapanca, kisah kabut yang menyelimuti Trowulan menjadi buah bibir masyarakat sejak zaman dahulu. Namun, kabut ini tak sekadar fenomena alam biasa. Konon, kabut tebal itu adalah hasil dari kekuatan luar biasa Patih Gajah Mada, yang bertujuan untuk melindungi Kerajaan Majapahit. Yang membuatnya semakin menarik adalah sifat unik kabut tersebut, berbeda dengan kabut biasa yang mulai menyapu pergi ketika matahari semakin tinggi. Kabut di Trowulan justru semakin pekat saat siang tiba. Fenomena ini menambah misteri, terutama di tengah kondisi Trowulan yang panas. Kisah turunnya kabut ini juga terkait erat dengan kepercayaan akan kekuatan spiritual. Menurut cerita rakyat, Gajah Mada memiliki kemampuan untuk memunculkan kabut dari balik pusaran angin, layaknya seorang dewa, dengan bantuan dari Kiai Pawagal. Namun, Gajah Mada bukan satu-satunya yang memiliki kemampuan tersebut. Ketika terjadi pemberontakan Rakuti, Kerajaan Majapahit juga diselimuti kabut tebal, menyulitkan Gajah Mada untuk melihat. Kabut ini diyakini turun dari Gunung Arjuno dan Gunung Anjasmoro, sengaja diciptakan untuk mengecoh pandangan Gajah Mada. Dalam catatan sejarah Serat Pararaton, pemberontakan Rakuti dipandang sebagai salah satu yang paling berbahaya dalam sejarah pemerintahan Jayanegara. Pemberontakan ini, yang didukung oleh Rayuyu, Ratanca, dan Winesuka pada tahun 1319, berhasil mengusir Jayanegara keluar dari Majapahit bersama keluarganya. Namun, kekuasaan Rakuti tidak bertahan lama. Kekacauan merajalela di seluruh kerajaan, menyebabkan penderitaan bagi rakyat Majapahit. Melihat kondisi ini, Gajah Mada memutuskan untuk menyerang balik. Dengan strategi yang cermat, Gajah Mada berhasil mengalahkan Rakuti dan mengembalikan kekuasaan kepada Jayanegara.
Kisah-kisah seperti ini menambahkan lapisan misteri pada sejarah Majapahit dan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh tokoh-tokoh legendaris seperti Gajah Mada. Di balik gemerlap kerajaan dan kejayaan, tersembunyi cerita-cerita yang penuh dengan magis dan kekuatan spiritual, yang terus mengundang penelitian dan spekulasi dari para sejarawan dan pecinta sejarah. Sejarah telah mengenalkan Trowulan sebagai ibu kota megah dari kerajaan Majapahit. Namun, sedikit yang tahu bahwa sejarah kerajaan ini juga pernah berpijak di Tanah Tarik, bahkan Daha, bekas ibu kota kerajaan Kediri. Perpindahan ibu kota Majapahit ke Daha, tidak hanya menandai perubahan geografis, tetapi juga memicu peperangan sengit dengan kerajaan Demak, sebuah kerajaan Islam yang mulai menonjol pada awal abad ke-16 di bawah kepemimpinan Raden Patah, penerus kerajaan Majapahit. Tom Pires dalam catatannya yang berjudul Suma Oriental tahun 1513, menyebut seorang raja bernama Batara Vigiaya atau Batara Wijaya, yang ibu kota kerajaannya disebut-sebut berada di Dayo atau Daha. Namun, peristiwa penting yang menetapkan Trowulan sebagai ibu kota Majapahit didokumentasikan dalam Nagarakretagama, karya Pu Prapanca. Prapanca melakukan penelitian sejarah modern dengan mengunjungi tempat suci, mewawancarai pendeta, dan meminjam prasasti. Hasil penelitiannya menetapkan Trowulan sebagai ibu kota Majapahit. Penemuan ini menjadi semakin mantap setelah Ir McLean Sponte, pada 1920, menemukan reruntuhan bangunan yang sesuai dengan deskripsi ibu kota Majapahit dalam Nagarakretagama. Namun, ironisnya, penetapan ini bukanlah hasil dari penelitian sejarah yang mendalam, tetapi dari insinyur dari Jatinegara. Meskipun demikian, fakta ini diterima secara luas oleh para peneliti dan menjadi landasan kukuh atas status Trowulan sebagai ibu kota kerajaan Majapahit hingga saat ini. Sumber lain juga mencatat bahwa Trowulan sudah dikenal sebagai ibu kota Majapahit sejak awal abad ke-16. Wardenar, pada 1815, telah menyebutnya sebagai ibu kota Majapahit dan peninggalan kerajaan Majapahit. Saat ini, Trowulan menjadi nama sebuah desa dan kecamatan, dengan hanya beberapa desa yang masih menyimpan peninggalan Majapahit, seperti Bejijong, Jatipasar, Sentono Rejo, Wates Umpak, Temon, dan Trowulan sendiri. Arkeolog A.S. Wibowo, yang pernah bertugas di situs Trowulan, mengonfirmasi hasil penelitian McLean Sponte. Ini menegaskan klaim yang dibuat oleh Ayat Rohaidi, seorang guru besar sejarah, bahwa Trowulan adalah ibu kota resmi kerajaan Majapahit. Kapan tepatnya keruntuhan Majapahit terjadi masih menjadi misteri yang diperdebatkan. Meski begitu, ada peristiwa-peristiwa penting yang menjadi petunjuk dalam memahami sejarah kerajaan yang didirikan oleh Raden Wijaya. Nama Trowulan, yang dikenal sebagai ibu kota megah Majapahit, mulai memudar ketika terjadi perpindahan ibu kota ke Daha, Kediri, pada tahun 1478. Serangan Demak yang menghantam Trowulan menyisakan kehancuran, dengan catatan bahwa kota ini bahkan terbakar dalam serbuan tersebut. Setelah serangan itu, penduduk Trowulan melarikan diri, menyebarkan diri ke arah timur hingga Banyuwangi dan Bali, serta ke arah barat, di mana beberapa bergabung dengan penduduk Mataram. Para raton mencatat pelarian Majapahit namun tidak memberikan informasi tentang nasib Trowulan. Setelah ibu kota Majapahit berpindah dan Demak menguasai, nama Trowulan seakan menghilang dari catatan sejarah. Namun, catatan dari Bali, seperti Kidung Pamancangah, memberikan gambaran tentang kunjungan para raja Bali ke Trowulan meskipun dalam keadaan hancur. Diketahui bahwa banyak bangunan suci Hindu berdiri di Trowulan selama periode Majapahit, dan Kidung Pamancangah memberikan informasi tentang ziarah para raja Bali ke situs tersebut. Dengan bergesernya tatanan agama di Pulau Jawa menuju Islam, kunjungan ke Trowulan hanya dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali. Pada masa pendudukan Belanda pada abad ke-17, Trowulan secara administratif termasuk di wilayah Jepen, sebutan lain untuk wilayah Mojokerto, yang merupakan bagian dari Kabupaten Pasuruan yang diperintah oleh Untung Suropati. Namun, sepanjang catatan administratif Belanda tentang Pasuruan, nama Trowulan tidak pernah disebutkan. Kemungkinan setelah berkurangnya kunjungan ziarah dari para raja Bali, Trowulan ditinggalkan kosong. Ibu kota yang pernah menjadi pusat kekuasaan hampir seluruh Nusantara itu kemudian terlantar, ditelan semak dan waktu. Namun, takdir Trowulan berubah ketika Wardenar, seorang utusan Rafle, membawa kembali namanya ke dalam sorotan.